Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza zallaha wal laili idza yaghsaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang 7 asror pintu cahaya. Jadi dalam 7 asror pintu cahaya itu di sini sebenarnya kita bagi 2. Ada yang pertama adalah wadahnya dan yang kedua adalah isinya. Untuk wadahnya sendiri kita lihat dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia akan mengilhamkan kepadanya ke jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi Bapak Ibu-ibu yang saudara-saudara yang dimuliakan Allah, penggambaran di sini adalah yang berbentuk apel ini adalah jiwa kita, jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu ya istilahnya itu dia harus ada ininya, wadah ya, kayak gelasnya. Jadi jiwa itu wadahnya itu ibaratnya dia mirip seperti kaca. Di mana jiwa ini sendiri ditompang oleh ruh kita. Semakin dia ke dalam semakin bersih ruhnya. Mulai dari ruh jasadi, ruh yang ada di dalam tubuh kita ini, yang tempatnya di antara kulit dan daging. Kemudian ada namanya kalau ruhani. Ruh ruhani itu ruh yang lebih dalam lagi masuk ke alam malakut dia di dalam jiwa kita. Kemudian alam jabur ada namanya ruh sultani, sama yang lahut adalah harut kursi. Nah, ini baru wadahnya. Untuk mengisi wadah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 7 asror pintu cahaya. Jadi itulah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu surat yang luar biasa. Karena surah Al-Fatihah ini spesial diturunkan Allah hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bisa melihat di kitab Zabur, di kitab Taurat atau kitab Injil itu nggak ada Al-Fatihah. Karena rahmatnya asror Al-Fatihah ini baru disampaikan ke umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga surah Al-Fatihah ini adalah dikatakan ibunya Al-Quran ya. Jadi semua intisari Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan juga surat Al-Fatihah ini luar biasanya itu dikatakan terus menerus ya. Jadi sehari kita minimal 17 kali itu membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita. Karena kalau tanpa surah Al-Fatihah tidak sah sholat kita.
Jadi itu suatu ini kewajiban ya dalam ini. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu asrornya, isinya lah ya, isinya. Nah, jiwa kita itu wadahnya. Jadi seandainya semua orang wadahnya udah bersih ya, yang jadi orang-orang yang wadahnya bersih itu yang selalu menjaga hatinya. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Jadi orang-orang yang membersihkan hatinya dengan berzikir, dengan beristighfar, menghilangkan sifat-sifat buruk, maka asrar dari Al-Fatihah itu akan masuk ke dalamnya, akan mengisi di wadah tadi itu. Sehingga terbuktilah yang dikatakan Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi karena selama ini wadahnya kotor, wadahnya itu enggak ini, isinya itu enggak, asrarnya enggak masuk ke dalam kamar-kamarnya yang ada di dalam jiwa kita itu. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau arti sekilas adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita masuk ke dalam hakikatnya adalah biismu ya, dengan bersama ya. Jadi kebersamaan dengan Allah, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apa hakikatnya asrarnya Bismillahirrahmanirrahim? Itu akan muncul rasa kebersamaan terus-menerus dengan Allah. Dimanapun kita berada, kita akan merasakan Allah hadir, Allah melihat kita. Walaupun kita di dalam toilet, di dalam rumah, di dalam gua sekalipun, kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Karena selalu bersama dengan nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Jadi dengan orang yang bersama dengan Allah, nama Allah, tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi tidak ada ketakutan dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Itulah yang dikatakan nur yakin. Jadi munculnya nur yakin itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ulama-ulama kita, Rasulullah menganjurkan setiap mau mengerjakan apa aja, baca Bismillah. Mau makan, mau minum, mau baca ini, mau segala macam aktivitas kita selalu dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama adalah asrarnya adalah untuk menghasilkan nur yakin, yaitu rasa kebersamaan dengan Allah. Yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya itu adalah munculnya rasa syukur di dalam diri kita. Sehingga setelah bicara syukur tidak mengeluh. Apapun yang diberikan Allah, kita mulai ada rasa ridho, bisa menerima. Kemudian makna yang kedua adalah kita hanya memuji Allah. Jadi kita tidak pernah memuji manusia karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Allah lah yang memberikan Allah akan memberikan manfaat dan mudarat kepada sesuatu itu. Yang ketiga adalah kita memahami bahwa semua adalah karunia Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, semuanya adalah karunia dari Allah. Sehingga muncullah asrar yang kedua di dalam jiwa kita adalah nur qanaah, yaitu kita merasa cukup. Jadi dikasih Allah rezeki sekian, alhamdulillah. Dikasih cobaan, alhamdulillah, merasa cukup terus. Itulah cahaya qanaah. Yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna asrar yang di sini adalah munculnya rasa kasih sayang di dalam diri kita. Baik itu kasih sayang pada makhluk maupun kasih sayang kepada keluarga, kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Sehingga nanti akan muncul namanya mahabbah. Nur mahabbah dia munculnya. Kemudian yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Malik, raja yang menguasai hari pembalasan. Ya, jadi dengan mengetahui Malik adanya hari pembalasan, maka ada rasa yang kita ini bakalan kembali kepada Allah. Jadi
dunia ini hanya tempat persinggahan gitu. Jadi ada alam lain yang akan kita lewati setelah alam dunia ini. Jadi dunia ini bukan akhir. Maka ada muncul rasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga maknanya itu kita tidak terperdaya dengan dunia. Dan kita jauh dari cinta kepada dunia. Jadi asror dari Malik Yaumiddin ini bisa menghasilkan nur zikri ya. Ingat tulus kepada Allah dan selalu waspada dengan tipuan-tipuan dunia, tipuan-tipuan setan, godaan-godaan di dunia dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Makna asror di sini adalah rasa kebergantungan hanya kepada Allah, di mana kita meminta hanya pada Allah. Tujuan hidup kita hanya Allah. Jadi semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati di dunia hanya pinjaman dari Allah. Jadi semuanya kita memang hidup kita 100% itu bergantung kepada Allah. Jika rasa itu sudah muncul, itulah namanya nur tauhid, sudah muncul di dalam hati jiwa kita. Yang keenam adalah ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah munculnya rasa keterbimbingan terus oleh Allah. Yaitu Allah akan sesuai dengan surah surah An-Nur, Allah akan membimbing, Allah akan memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah akan membimbing kita kepada cahayanya terus menerus. Ya, salah satunya dengan mengirimkan kita dengan seorang mursyid, itu termasuk ini. Kemudian memberikan kita ilham, memberikan kita hidayah terus menerus oleh Allah. Itulah yang dikatakan asror dari ihdinas syiratal mustaqim ini adalah munculnya nur makrifat di dalam jiwa kita. Yang terakhir adalah syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yaitu jalan orang yang kau ridhoi, bukan jalan orang yang kau sesatkan. Jadi dengan asror yang ketujuh ini adalah munculnya rasa istiqomah di dalam diri kita, yaitu samikna wa ata'ana, rasa tunduk dan patuh. Nah, dari hasil samikna wa ata'ana sama tunduk dan patuh ini, itulah akan menghasilkan nurul ilmu, cahaya keilmuan. Mungkin itu dulu sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.